Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam mata kuliah penganggaran perusahaan dengan materi anggaran utang. Pengertian dari anggaran utang menurut Munandar 2013 bahwa anggaran utang atau payable budget merupakan suatu budget yang merencanakan secara sistematis dan secara lebih terperinci tentang jumlah utang yang dimiliki beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu pada masa yang akan datang. Untuk kali ini, saya akan menambahkan materi tentang bagaimana contoh kita dalam menyusun anggaran utang. Di sini, saya akan menggunakan contoh soal PT Cahaya Indah menerima penawaran dari pemasok bahan baku dengan syarat pembayaran 10 hari, mendapatkan diskon 4% dengan batas waktu 30 hari untuk tahun 2021 yang akan datang. Kemudian PT Cahaya Indah menetapkan beberapa kebijakan pembayaran dalam pembelian bahan baku sebagai berikut. Sebagai contohnya, saya hanya menggunakan contoh sampai dengan bulan Maret, Januari, Februari, dan Maret. Ketentuannya adalah yang pertama, pembelian secara tunai atau cash and carry ditetapkan sebesar 30% dari transaksi-transaksi pembelian, agar perusahaan memperoleh potongan pembelian atau purchase discount sebesar 4%. Yang kedua, untuk pembelian secara kredit sebesar 40% dari transaksi-transaksi pembelian dengan jangka waktu pelunasan kurang dari 10 hari. Pembayaran dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian, sehingga perusahaan akan memperoleh potongan pembelian sebesar 4%. Yang nomor 3, pembelian secara kredit sebesar 20% dari transaksi pembelian dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 10 hari, maka pembayaran dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian, sehingga perusahaan tidak akan memperoleh potongan pembelian. Dan yang terakhir adalah pembelian secara kredit sebesar 10% dari transaksi-transaksi pembelian dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 10 hari, pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya dari bulan terjadinya transaksi pembelian, sehingga perusahaan tidak akan memperoleh potongan pembelian. Untuk pembelian bahan baku, di bulan Januari, pembelian bahan baku untuk produk A, B, dan C, dan D. Untuk bahan baku A, unitnya 500, harganya per unit adalah 200.000. Ini akan saya kalikan, hasilnya adalah 100 juta. Untuk untuk bahan baku B-nya itu juga 600 unit dengan harga 100.000, hasilnya adalah 60 juta. Untuk bahan baku C 300 unit dengan harga 300.000, kalau saya kalikan hasil totalnya adalah 90 juta. Dan untuk yang D di bulan Januari, unit pembeliannya 500 juta, harga per unitnya adalah 100.000. Kalau saya kalikan hasilnya adalah 50 juta. Oleh karena itu, total pembelian bahan baku di bulan Januari adalah totalnya sebesar 300 juta. Begitu juga untuk bulan Februari dengan pembelian bahan baku A, B, C, dan D dengan unitnya masing-masing, itu saya kalikan dengan harga per unitnya, akan didapatkan totalnya, dan total pembelian bahan baku untuk bulan Februari adalah 334 juta. Dan untuk bulan Maret sama, untuk untuk bahan baku A, B, C, dan D, unitnya 300, untuk B 400, C 300, D 500 dengan harga per unit masing-masing bahan baku. Kalau saya kalikan, maka total pembelian bahan baku untuk bulan Maret adalah 268 juta. Sesuai dengan kebijakan perusahaan yang sudah dibuat pada slide awal tadi, di sini bahwa pembelian secara tunai itu sebesar 30%, ini untuk bulan Januari. Pembelian secara tunai 30%, saya kalikan total pembelian bahan baku untuk bulan Januari sebesar 300 juta, hasilnya adalah 90 juta. Untuk potongan pembeliannya, karena dibayar sebelum hari ke-10, maka mendapat potongan sebesar 4%, saya kalikan 90 juta, hasil dari perkalian 30% kali 300 juta, hasilnya adalah 3.600.000. Jadi, yang dibayar tunai pada bulan Januari 2021 totalnya atau 90 juta dikurangi 3.600.000, maka hasilnya adalah 86.400.000. Sedangkan untuk
pembelian secara kredit dengan menggunakan pembayaran kurang dari 10% adalah sebesar 40%, itu saya kalikan 300 juta, hasilnya adalah 120 juta. Karena pembelian di bawah 10 hari, maka mendapatkan potongan pembelian 4%. Jadi saya kalikan 120 juta sama dengan 4.800.000. Oleh karena itu, dibayar utang di bulan Januari 2021 adalah 120 juta dikurangi 4.800.000. Hasilnya adalah 115.200.000. Nah, untuk pembelian secara kredit yang pembayarannya lebih dari 10 hari itu sebesar 20%. Oleh karena itu 20% saya kalikan 300 juta adalah 60 juta. Jadi pada bulan Januari 2021 juga dibayar utang tapi tanpa potongan karena dibayar lebih dari 10 hari adalah sebesar 60 juta. Nah, untuk 10%-nya yang terakhir, saya kalikan juga 300 juta, hasilnya adalah 30 juta, tapi ini pelunasannya lebih dari 10 hari, pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya. Jadi 30 juta nanti akan dibayarkan di bulan Februari 2021. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka dari rencana pembelian bahan baku sebesar 300 juta telah menimbulkan utang sebesar 115 juta 200.000 ditambah dengan 60 juta ditambah dengan 30 juta. Total semuanya adalah 205 juta 200.000. Tetapi yang akan dibayarkan pada bulan Januari sesuai dengan kebijakannya tadi hanya sebesar 115 juta 200.000 ditambahkan dengan 60 juta. Hasilnya adalah 175 juta 200.000. Nah, sisanya 30 juta ini akan dibayarkan pada bulan Februari. Untuk bulan Februari 2021, perhitungannya sama, di mana pembelian secara tunai 30%-nya dikalikan dengan total pembelian bahan baku sebesar 334 juta. Kemudian karena dibayarkan sebelum 10 hari, maka mendapatkan potongan pembelian sebesar 40%. Jadi dibayar tunai pada bulan Februari 2021 adalah sebesar 96 juta 192.000. Itu dari 100 juta 200.000 dikurangi 4.800.000. Sorry, 4.008.000 rupiah. Kemudian untuk pembelian secara kredit juga sama, ketentuannya kurang dari 10%, maka akan mendapatkan potongan pembelian 4% dari 40% dikalikan 334 juta. Di sini hasilnya adalah potongan pembeliannya adalah 5.344.000. Jadi dibayar utang untuk bulan Februari 2021 adalah 133.600.000 dikurangi 5.344.000, hasilnya adalah 108.256.000. Sedangkan untuk pembelian secara kredit lebih dari 10 hari ini tidak mendapatkan potongan diskon atau potongan pembelian. Ini adalah 20%-nya dikalikan 334 juta. Jadi di bulan Februari utang tanpa potongan sebesar 66 juta, utangnya dibayarkan tanpa potongan 66.800.000. Dan untuk yang 10%-nya itu dibayarkan di bulan berikutnya, yaitu sebesar 33.400.000, itu dari 10% dikalikan 334 juta, 334 juta. Hasilnya adalah 33.400.000. Ini berdasarkan perhitungan tersebut, maka dari rencana pembelian bahan baku sebesar 334 juta telah menimbulkan utang sebesar 208.456.000. Itu dari mana? Dari tadi 128.256.000 yang 40%-nya ya, ditambah dengan 66.800 dan ditambahkan sisanya 10% 33.400.000. Akan tetapi yang dibayarkan pada bulan Februari adalah sebesar 128.256.000 ditambahkan 66.800.000. Hasilnya 195.056.000. Nah, sisanya 33.400.000 dibayar pada bulan berikutnya, yaitu bulan Maret 2021.
Nah, kemudian untuk bulan Maret 2021, perhitungannya juga sama, hanya beda di pembelian bahan bakunya ya, yaitu di sini untuk bulan Maret sebesar 268 juta. Untuk pembelian tunainya tetap dikalikan 30%, dikalikan 268 juta. Hasilnya adalah 80 juta 400 ribu. Karena dia membayar sebelum 10 hari, maka mendapatkan potongan pembelian 4% dikalikan 80 juta 400 ribu. Hasilnya adalah 3.216.000. Oleh karena itu, dibayar tunai di bulan Maret adalah sebesar 80.400.000 dikurangi 3.216.000. 77.184.000. Nah, kemudian untuk pembelian secara kredit juga begitu. Karena pembayaran dilakukan kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 4%. Dari 40% dikalikan 268 juta. Hasilnya adalah 107.200.000. Dikalikan 4% hasilnya adalah 4.288.000. Nah, dibayar utangnya oleh karena itu di bulan Maret adalah sebesar 102.912.000. Nah, kemudian untuk bagaimana untuk pembayaran lebih dari 10 hari? Tetap sesuai ketentuannya, yaitu tidak mendapatkan potongan pembelian karena dilakukan setelah lebih dari 10 hari sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini adalah sebesar 20%-nya dari total pembelian bahan baku di bulan Maret, yaitu 268 juta. Hasilnya adalah 53.600.000. Oleh karena itu, di bulan Maret 2021 tanpa potongan dibayarkan utang adalah 53.600.000. Nah, kemudian untuk yang lebih dari 10 hari, jangka waktu pelunasan secara kredit itu dilakukan pada bulan berikutnya adalah sebesar 10%-nya. Jadi 10% saya kalikan 268 juta. Hasilnya adalah 26.800.000. Ini akan dibayarkan utangnya di bulan April 2021 tanpa potongan. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka dari rencana pembelian bahan baku di bulan Maret 2021 sebesar 268 juta. Ini menimbulkan utang sebesar 102.912.000 ditambah 53.600.000 ditambah 26.800.000. Hasilnya adalah 183.312.000. Ini akan dibayarkan di bulan Maret hanya sebesar 156.512.000. Dipotong 26.800.000 karena akan dibayarkan di bulan April 2021. Ini adalah schedule pembayaran utang bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2021. Teman-teman bisa lihat ini dengan asumsi Desember 2020 jumlah utangnya ada 50 juta dan di Januari ada 1.500.000 sisanya ya. Kemudian di Januari tadi total hutangnya adalah 200.200.000. Nah, di bulan Januari dibayarkan sebesar 175.200.000. Kemudian ada yang di 10% dibayarkan di bulan Februari sebesar 30 juta. Oleh karena itu, jumlah total di bulan Januari adalah 175.200.000 ditambahkan 1.500.000, hasilnya adalah 170.700.000. Jadi di bulan Februari, di sini ada bulan Februari jumlah utangnya adalah 28.456.000 ini yang 195.056.000 dibayarkan di bulan Februari, 10%-nya sebesar 33.400 juta itu dibayarkan di bulan Maret berikutnya ya, di bulan berikutnya. Nah, untuk Februari totalnya pelunasan utangnya ada 225.056.000. Sedangkan di bulan Maret itu total pembelian bahan baku 183 untuk utangnya ya 183.312.000 itu pembayaran pelunasan utang di bulan Maret 156.512.000. Sedangkan untuk bulan April 26.800.000. Nah, untuk bulan Maret ditotalkan adalah sebesar 189.912.000. Untuk bulan Aprilnya 26.800.000.
Anggaran hutang untuk bulan Januari, Februari, Maret 2021 adalah di bulan Januari kita asumsikan ada utang awal sebesar 1.500.000. Ada tambahan utang di bulan Januari sebesar 205.200.000, maka jumlah utangnya menjadi 206.700.000 rupiah. Terdapat pembayaran utang di bulan Januari sebesar 176.700.000 sehingga utang akhirnya adalah 30 juta. 30 juta didapat dari 206.700.000 dikurangi 176.700.000. Kemudian, utang akhir di bulan Januari itu menjadi utang awal di bulan Februari sebesar 30 juta. Saya tambahkan tambahan utang di bulan Februari sebesar 228.456.000. Jumlahnya adalah sebesar 256.456.000. Pembayaran utangnya di bulan Februari sebesar 225.056.000. Oleh karena itu, utang akhirnya atau sisanya adalah 33.400.000. Ini akan menjadi utang awal di bulan Maret sebesar 33.400.000 rupiah. Tambahan utangnya di bulan Maret sebesar 183.312.000, maka jumlah utangnya menjadi 216.712.000 rupiah. Pembayaran hutang di bulan Maret 189.912.000. Oleh karena itu, terdapat sisa atau utang akhir sebesar 26.800.000 rupiah. Ini akan menjadi utang awal di bulan April 2021. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari saya mengenai bagaimana kita menyusun anggaran hutang. Salah satu caranya, tapi cara menyusun anggaran hutang itu sangat banyak sehingga terserah kepada teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.